not to make any attempt to rebuild at a different location because they were unable to use the ones that we so powerfully blew up. But they ignored those warnings and refused to cease their pursuit of nuclear weapons. Pemirsa, hari ini memasuki hari keempat sejak operasi gabungan Amerika Serikat Israel dilancarkan. Serangan yang menurut Presiden Trump akan berlangsung 4 pekan ini telah mencapai babak baru yang mengerikan. Pemimpin tertinggi Iran gugur dan sebagai balasannya IRGC menyerang fasilitas militer Amerika Serikat di Timur Tengah hingga menutup Selat Hormuz. Di tengah asap membumbung dari fasilitas minyak Arab Saudi dan terminal LNG Qatar yang terpaksa ditutup. Kita tidak hanya melihat perang konvensional, ini juga terkait perang intelijen total yang menentukan arah eskalasi ini. Saya sudah bersama dengan pengamat intelijen dan terorisme Indonesia Intelligence Institute, Ridwan Habib. Selamat sore, Mas Ridwan. Selamat sore, Tasya. Iya, Mas Ridwan, ini sebelumnya saya konfirmasi latar belakang Anda adalah mantan tenaga ahli utama kantor staf presiden, bidang keamanan era Jokowi 2 periode, dan sekarang adalah eksekutif koordinator Indonesia Intelligence Institute, dan juga mantan jurnalis Jawa Pos, benar ya Mas Ridwan? Iya, betul. Oke, Mas Ridwan, ini saya mulai dengan kalau dari hitung-hitungan Anda, seberapa parah kerusakan internal yang terjadi di Iran saat ini? Ya, kalau dari sisi infrastruktur ya parah sekali ya, Tasya ya. Tapi walaupun demikian, kita melihat ternyata pemerintah Iran dan tentara IRGC Iran itu masih bisa melakukan serangan balik yang cukup dahsyat. Bahkan strategi terbaru mereka, sekarang mereka membagi menjadi 31 divisi. Jadi tentaranya didisperse menjadi 31 divisi dan sudah diumumkan bahwa masing-masing divisi dibebaskan untuk melakukan serangan mandiri. Tidak harus menunggu perintah dari pimpinan tertinggi IRGC. Dan ini secara intelijen akan merepotkan dari pihak Israel maupun Amerika, terutama karena mereka pasti akan kesulitan mencari atau mendeteksi dini mana-mana saja yang diserang atau menjadi target serangan dari Iran. Dan perhitungan intelijen Amerika tampaknya juga agak meleset karena setelah hampir 3 kali 24 jam ya sejak Sabtu, kita hari ini sudah masuk hari Selasa, itu ternyata kapasitas rudal balistik dari Iran tidak lumpuh. Bahkan mereka bisa meluncurkan rudal balistik dengan kecepatan yang hipersonik, bahkan mencapai 15 Mach atau sekitar 20.000 km per jam, yang bisa mencapai jika diluncurkan dari Teheran bisa mencapai ke Yerusalem Israel dalam waktu kurang dari 7 menit. Dan ini tentu saja akan merepotkan pihak Israel dan Amerika ya, apalagi ketika kawasan atau teluk negara-negara Timur Tengah itu sudah makin khawatir dengan aksi retaliasi Iran karena mereka khawatir keselamatan warga di dalam negerinya, termasuk di Bahrain di mana pangkalan Angkatan Laut Amerika dibombardir drone dan beberapa lokasi yang lain, Tasya. Baik, salah hitung soal kekuatan rudal, Mas Ridwan, tapi tampaknya cukup tepat untuk menyasar para pemimpin dan pejabat militer Iran yang dengan begitu cepat bisa dilumpuhkan. Menurut Anda apa keunggulan khas dari intelijen Amerika Serikat dan Israel yang kemudian bisa melakukan ini? Yang harus diingat bahwa Asyahid atau pimpinan tertinggi Ayatullah Ali Khamenei itu wafat di kediamannya ya, Tasya. Jadi tidak dalam persembunyian. Dan itu merupakan acara harian mereka di mana mereka sering melakukan rapat pagi di kompon tempat Ayatullah berada. Apa artinya cukup mudah ya, Mas? Ya, artinya sebenarnya tidak perlu diintai karena memang itu suatu hal yang rutin. Tinggal niatnya saja mau kapan dilakukan, kan begitu. Oke. Walaupun sekarang media-media barat mempublikasikan betapa hebatnya intelijen Mossad menghack lampu lalu lintas, kemudian merekrut orang dalam dan seterusnya. Tetapi kenyataannya Ayatullah wafat dalam posisi di rumahnya, tidak bersembunyi di bunker, tidak melarikan diri, dan ini menunjukkan menurut saya sebuah keberanian yang luar biasa dari seorang pemimpin. Oke. Selanjutnya untuk pemilihan pemimpin berikutnya akan seperti apa analisa Anda?
Sekarang sudah ya dilakukan pemimpin sementara di Iran, ada presiden, ketua Mahkamah Konstitusinya, dan salah satu Ayatullah Ali Rafsanjani. Ini yang akan kemudian nanti menjadi semacam acting atau PLT kepemimpinan sampai Ayatullahnya ditunjuk. Ya, karena di Iran ada beberapa Ayatullah yang nanti akan mengisi kepemimpinan itu. Dan ini juga termasuk Tasya, salah prediksi Trump karena dia berharap ketika Ayatullah Ali Khamenei wafat, masyarakat Iran itu langsung bergembira, berbondong-bondong ke lapangan untuk kemudian menggulingkan pemerintah. Ternyata hitungan Trump salah total. Yang ada adalah masyarakat keluar rumah ribuan, bahkan mungkin ada yang bilang di media itu jutaan, tetapi jutaan keluar untuk menyampaikan duka cita sekaligus mengutuk serangan Israel dan Amerika itu dengan berteriak "Death to America" dalam bahasa Farsi. Dan ini yang kemudian di luar prediksi saya kira dari intelijennya Israel maupun intelijen Trump, karena mereka berpikir kalau Ayatullah wafat maka dalam waktu 1-2 hari bisa selesai karena pemerintahannya bisa diambil alih oleh presiden boneka atau rezim boneka yang akan membebek dengan kepentingan mereka. Ternyata tidak, bahkan sampai hari ini retaliasi masih berjalan, serangan ke Yerusalem masih berjalan, serangan ke Tel Aviv masih berjalan, dan ini menurut saya ini adalah miskalkulasi yang cukup luar biasa dalam level setara intelijen seperti CIA. Oke.